karena profesional dan punya alat sudah tentu punya alat punya lebih akurat lah. Tapi kalau kita memang agak susah untuk. Saya pun tadi agak khawatir tuh Ruli waktu berangkat kemari kan. Bakal hujan ya? Iya, karena tidak bawa mantel. Betul sekali. Dan jadi waspada sajalah. Iya. Dan kita yakin bahwa cuaca yang terjadi sekarang itu pasti sudah di dalam prediksinya BMKG ya. Iya, tentu. Tidak di luar prediksi BMKG seperti yang terjadi di Instagramnya. Instagram, media sosial selalu memiliki bahasa yang bagus untuk bahasa satir ya. Betul sekali ya. Baik Tribuners dan Kak Eti, kita sudah menyiapkan, tim redaksi sudah menyiapkan 3 buah berita masih tetap dihiasi oleh berita kriminal. Yang pertama yaitu dari kasus putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap Theodora Silalahi, pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di bawah umur selama bertahun-tahun ya. Rumina Manulang yang merupakan bibi kandung korban bercucuran air mata. Ia mengaku jauh-jauh datang dari Kabupaten Simalungun untuk mengikuti sidang. Dan dia kecewa mendengarkan putusan hakim yang seolah berpihak kepada terdakwa. Dengan menangis, Rumina mengaku keberatan dengan putusan tersebut. Rumina sendiri merupakan salah satu saksi dalam kasus penganiayaan dan eksploitasi yang dilakukan oleh Dora Silalahi. Dikatakan Rumina, pelaku Dora sudah lama memperlakukan keponakannya itu secara tidak manusiawi. Bahkan Rumina sendiri tidak tahu jika ayah korban sudah berdamai dengan pelaku. Meski begitu, menurutnya putusan hakim sangat ringan. Kata dia, keluarga jauh-jauh hari sudah meminta agar Dora menyerahkan 2 keponakan itu kepadanya. Namun permintaan itu tak pernah dituruti oleh Dora. Rumina sendiri sering mendengar langsung pengakuan korban yang mengalami penyiksaan di rumah pelaku. Hal senada juga disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Tebing Tinggi yang turut mendampingi korban sejak kasus ini bergulir. Ketua LPAI Tebing Tinggi Eva Purba mengatakan putusan majelis hakim tidak berpihak kepada korban anak di bawah umur. Eva menilai kota Tebing Tinggi yang digadang-gadang sebagai kota layak anak bertolak belakang dengan keputusan hakim. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Dirantai sama pelaku. Terus dia apa lagi, Bu? Bekas-bekas? Digigit. Jambu. Adiknya juga botak. Dibotakin juga? Dijambak. Dijambak terus. Tanya lah sebetulnya, kenapa kau dijambak? Karena gini bukan kan 2 kali sekali makan. Jadi pulang aku dari sekolah, jam berapa kau pulang dari sekolah? Jam 1, aku ambil nasi. Jam 9 malam. Jadi lapar lah aku ambil agak banyak. Banyak kali kau ambil, karena aku udah lapar, jambaknya lah aku bau. Sampai di sini. Botak, aku tak pernah tengok bau tengok pernah datang bau ke sini botak. Yang dijambak itu dia Bu, enggak bohong kau, enggak bohong. Jangan bohongnya, enggak bohong, dijambak. Langsung jawab rambutmu, langsung. Ini tadi mana dia aku apa? Berapa kali kami jemput enggak dikasih. Dikeluarkan pun dari tokonya nggak pernah jumpa kebunikan, tak terima penghinaannya, cukup menghina sampai bersujud adikku di kakinya si Dora itu sampai bersujud untuk meminta hak dan bawa pulang dikasih, apalagi bilang si Dora nggak apa-apalah saya gitu mana yang lebih nggak menjawab. Sampai bersujud. Jadi nggak terima kan? Nggak terima.
Selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Truli dan Kaiti. Halo, selamat sore Anugrah. Apakah bisa mendengar suara kami? Ya. Bisa. Selamat sore Bang Truli dan Kaiti. Iya, selamat sore Anugrah. Ini kok kayak berulang-ulang ya manggilnya. Ini gara-gara 22 ini. Gimana Anugrah? Iya. Nah, jalannya sidang mungkin ya. Iya. Mungkin dari situ dulu kronologisnya bagaimana. Terus kasusnya juga kita kayaknya saya pikir ini yang eksploitasi berjualan itu ya. Iya, yang atau ada kasus yang lain. Mungkin bisa dijelaskan Anugrah. Sama ya Kak. Ini kasus dari pelaku yang kemarin itu merupakan pemilik toko ya, yang ada di Kota Tebing Tinggi, dan ini bermula kasus ini ketika RSM ini 17 tahun dan adiknya itu SPM itu yang ditemukan oleh petugas PJKA ya. Ini bermula ketika RSM ini 17 tahun ini dia ditemukan di lantai 2 rumah terdakwa Theodora Silalahi dalam kondisi terkurung, kemudian juga dalam kondisi kelaparan. Nah, memang ini sudah bergulir sejak November tahun 2022 kemarin, di mana polisi menetapkan Theodora ini sebagai tersangka atas pasal eksploitasi, menempatkan dan menyuruh anak di bawah umur ini untuk bekerja untuk kepentingan pribadinya. Nah, semalam itu memang adalah sidang putusan yang bergulir di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi itu berlangsung pada hari Kamis semalam sekitar pukul 5 pagi dengan majelis hakim itu Cut Karlina. Dalam putusannya dia membacakan kalau Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memvonis Dora Ria 10 bulan penjara dan dari tuntutan jaksa yaitu 6 tahun penjara. Nah, ini memang sangat berbanding terbalik ya dari apa yang disampaikan dituntut jaksa, kemudian apa juga yang disampaikan keluarga, baik juga pihak LPAI yang sudah sejak awal mendampingi kasus ini. Nah, semalam memang ada beberapa alasan dari majelis hakim yang membuat meringankan ya dari terdakwa ini. Yang pertama itu sudah adanya kesepakatan atau perdamaian yang dilakukan oleh terlapor, ya ini ayahnya kedua korban kepada terdakwa, yang pada saat itu memang kasus ini sudah bergulir dan saat itu Dora sudah berada di rumah tahanan ya. Namun di saat itu keluarga menyampaikan ada kesepakatan yang diambil secara pribadi oleh ayah dari korban. Kemudian selain itu kemudian ada yang disampaikan oleh majelis hakim itu karena ada perbuatan dari keluarga, yaitu menelantarkan kedua anak ini sehingga orang tuanya menyuruh kedua anak ini yang merupakan anak di bawah umur ini untuk tinggal di rumah Dora Silalahi sejak 2018 begitu. Dan kemudian juga ada perbuatan menyesali perbuatannya yang disampaikan oleh Dora, dan kemudian juga bersikap baik selama persidangan. Nah, itu adalah pertimbangan majelis hakim yang membuat atau menjatuhkan hukuman vonis 10 bulan, dan itu yang kemudian semalam itu sangat disesalkan begitu, baik itu dari Rumina selaku bibi dari atau Namboru dari kedua korban ini. Rumina ini menyampaikan kalau dia juga sudah jauh-jauh hari begitu sudah sejak tahun 2020 karena ada laporan dari korban, yaitu telah terjadi pemukulan yang sering dilakukan oleh terdakwa ini, dan itu juga semalam yang sudah dilaporkan langsung oleh LPAI karena ada sejumlah bekas-bekas luka pada punggung korban, kemudian pada bagian kepala yang sempat botak karena memang dilakukan penyiksaan, yaitu dengan mencabut rambut, karena memang korban ini tadi seperti yang disampaikan Rumina karena soal makan begitu. Ketika korban makan, dia karena terlalu banyak makan begitu, nasibnya dibanyak karena kondisinya sangat lapar. Kemudian Dora Ria ini seling mencabut rambutnya gitu, karena geram dia menjambak hingga rambutnya tercabut begitu. Dan ini memang kasus ini dari kemarin memang sudah banyak dugaan. Selain itu juga karena pada awal ditemukan juga korban ini berada di dalam lantai 2 dengan
jeruji besi ya yang membuat korban ini seperti disekap begitu sehingga menjelang sore dan kemudian dalam kondisi kelaparan. Begitu Bang Truli dan Kaiti. Ya, baik Anugrah. Terkait hukuman yang ringan ini, apakah ada langkah yang akan diambil oleh jaksa penuntut umum? Barangkali melakukan banding seperti itu, atau ada upaya lain yang akan dilakukan pihak LPA sebagai pendamping ataupun keluarga? Nah baik Bang Truli, jadi semalam memang baik dari keluarga sudah menyampaikan dan LPAI ya yang kemarin dari awal sampai putusan semalam itu mendampingin kasus ini, dan LPAI bersama Rumina ini adalah salah satu saksi dalam kasus ini. Jadi semalam mereka menyampaikan akan menolak keputusan tersebut karena jauh sekali dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 6 tahun karena orang ini dipersangkakan kasus pasal Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Pasal ya Undang-Undang Anak dengan hukuman 8 tahun penjara sebenarnya, dan ini memang sangat disesalkan. Jadi keluarga dan LPAI juga akan melakukan perlawanan dengan melakukan banding, termasuk juga jaksa penuntut umum tadi konfirmasi langsung dengan kasih intel Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi yaitu Hisar Silaban menyampaikan pihaknya juga akan melakukan banding ya dengan mengikuti proses sampai 7 hari ke depan. Ini lagi proses persiapan administrasi untuk melakukan banding begitu, karena memang putusan itu dianggap tidak berpihak kepada korban begitu, Bang Troli. Anugrah, kemudian ada disebutkan hakim bahwa penelantaran oleh pihak keluarga itu menjadi salah satu alasan yang meringankan bagi terdakwa. Nah, apakah ini penelantaran ini bisa juga seharusnya yang menelantarkan itu yang disanksi ya Truli ya, bukan justru meringankan hukuman bagi terdakwa. Apakah ada diatur hal tersebut Anugrah? Ada disebutkan oleh LPAI lah sebagai pendamping dari korban. Nah, jadi kasusnya ini begini, jadi awalnya ini kan kedua anak ini kenapa yang disampaikan majelis hakim itu adalah berdasarkan dari pengakuan ya, dari baik itu dari orang tua kemudian juga dari beberapa saksi yang ada. Jadi arti penelantaran ini adalah ketika ayah korban ini kan anak ini adalah anak yatim ya, ibunya sudah meninggal, kemudian ayah korban kemudian menikah lagi begitu. Jadi ketika menikah lagi ini kedua anak ini sering tidak dirawat atau tidak diurus begitu. Sebenarnya bukan hanya Theodora yang mau memungut anak ini, tapi juga Rumina. Dia juga menyampaikan jauh-jauh hari sudah meminta kepada keluarga. Namun keputusan ayahnya terlebih dahulu mengirim kedua anak ini sejak tahun 2018 ya, itu ke rumah Theodora begitu. Jadi di sana Dora awalnya ingin membuat anak ini sekolah begitu. Namun alasan kekerasan yang dilakukan oleh Dora ini adalah karena anak pelaku ini sering mencuri katanya. Dan itu juga yang semalam dibacakan oleh majelis hakim yang salah satu faktor yang melatar belakangi Dora ini melakukan penyiksaan, penganiayaan terhadap korban karena dia sering mencuri sembako, kemudian mencuri miras, kemudian untuk dijual murah dan uangnya itu untuk keperluan pribadi. Tapi itu menurut Dora. Namun dari penuturan dari keluarga termasuk Rumina, hal itu dibantah oleh kedua korban begitu. Mereka hanya dipaksa untuk mengakui kalau telah mencuri, padahal hal itu tidak ada begitu, Kaiti. Ya, kemudian bagaimana anak ini umurnya berapa Anugrah? Kedua anak ini? Ada satu 17 tahun ya, satu 17 tahun, tapi 17 tahun di tahun 2022, di mana kasus itu bergulir. Jadi awal dia itu kan 2018 ya, Kak. Jadi sekitar umur 15 ya, sekitar 14-15 mereka sudah di situ, dan satu lagi ini adiknya itu umur 10 tahun begitu. Jadi yang abangnya ini memang RMS ini sudah tidak bersekolah lagi, sementara adiknya masih sekolah. Kenapa? Tidak bersekolah karena Dora melarang dia sekolah karena melakukan pencurian sehingga dia disekap gitu. Jadi sesekali aja dikeluarkan karena itu sebagai bentuk kekecewaan Dora terhadap keponakannya ini. Sebenarnya itu yang disampaikan Dora walaupun dibantah ya. Sebetulnya langkah Dora ini pun salah ya. Seandainya kalau dia tidak mampu untuk membimbing anak itu, kenapa tidak diserahkan kepada pihak lain ya kan? Itu secara logika kita ya sebagai orang yang normal dan sehat secara kejiwaan. Dan sering diminta ya Kak, baik dari keluarganya, ayahnya kemarin di tahun 2020 itu sebenarnya
keluarga sudah meminta kepada Dora untuk dikembalikan ini anak. Ternyata tapi tidak Dora dikasih. Berarti kan memang ada tujuan-tujuan eksploitasi kan kalau seperti itu kan? Dora tidak memberikan karena dia meminta ganti rugi atas tuduhan yang tadi dia melakukan pencurian sampai berjuta-juta begitu. Itu yang disampaikan Dora baik kepada kepolisian dan juga dalam persidangan tersebut. Iya. Kemudian Anugrah, untuk saat ini kan setelah kasus ini ya, anak-anak ini bagaimana kondisinya? Secara mental bagaimana? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan hidup kedua anak ini? Nah, baik Kak, ini sampai sejauh ini dari informasi dari keluarga, baik dari LPAI, anak ini kan asal kota Sibolga ya. Nah, asal kota Sibolga yang kemudian atas kasus ini yang mencuat, kemudian anak ini kemarin awal-awal pertama kali di tahun 2022, itu November, itu sempat di rumah LPAI ya, di rumah aman LPAI Kota Tebing Tinggi, kemudian atas permintaan LPSK dari LPAI, kemudian anak ini dikembalikan kepada orang tuanya di Sibolga, walaupun anak ini tidak bersama ayahnya, tapi ada keluarga yang mengurusi keduanya di sana, dan keduanya juga sekarang sudah kembali bersekolah, dan memang itu permintaan kedua anak tersebut ya, karena mereka merasa juga terancam, teraniaya juga selama 2018 hingga 2022 berada di rumah Theodora begitu, karena penganiayaan dilakukan ini secara terus-menerus ya. Sejak beberapa tahun penganiayaan ini beragam, mulai dipukul, dikurung, kemudian ada juga dicubit, kemudian ada yang digigit dan semacamnya sampai aksi penjambakan begitu. Tapi luar biasa hakim ya mampu membuat keputusan seperti itu ya setelah mendengarkan segala macam uraian bentuk-bentuk modus-modus eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku ini. Luar biasa ya Truli ya, di tengah banyaknya aktivis, krisis lah mungkin ya, apatis masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, seorang hakim mampu melakukan putusan seperti itu yang jauh-jauh dari, saya pikir ini terlalu berpihak kepada pelaku. Iya. Bagaimana, kita sepertinya ada kendala teknis sedikit ini. Iya, betul. Terima kasih ya Anugrah gitu. Untuk laporannya ini Anugrah pekerja keras juga ini ya di Tebing Tinggi, Serampah dan sekitarnya. Terima kasih Anugrah, semoga banding dari pihak korban nantinya memang bisa berkeadilan ya Truli ya. Betul sekali. Bisa menghapus putusan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak hakim. Selamat bertugas kembali Anugrah, selamat sore. Selamat sore Katie dan Bang Truk. Oke, baik, kita lanjut ke berita kedua ini Kak, masih soal ini double stick. Masih ingat begal. Ya? Begal nih, itu selalu identik ya sekarang ini ya. Sudah ada statement dari gubernur soal double stick, dan sekarang Satpol PP rame-rame belajar bagaimana double stick dimainkan untuk memberantas begal. Iya. Silakan Kak dibaca dan pelan-pelan bukanya, karena nanti kalau lagi bermasalah lagi nanti kita bingung lagi nih. Kita masih gugup ini memakai yang sungguh sangat canggih ini. Sangat canggih ini, kita masih kagok ya. Kalau kami sedikit gagap, harap maklum ya Tribuners ya. Iya. Ya Tribuners, viral video Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah Sumatera Utara gencar melakukan latihan fisik dan double stick. Beberapa video yang memperlihatkan Satpol PP latihan double stick tersebut menuai komentar dari warganet. Beberapa warganet menyebut latihan tersebut untuk persiapan menghadapi para begal di Kota Medan yang kian marak. Gubernur Sumatera Utara sebelumnya juga menyebut kalau ia akan mengerahkan Satpol PP dalam membantu pihak kepolisian memberantas begal. Ucapan orang nomor 1 di Sumut itu tidak main-main, lantaran Satpol PP kian menunjukkan persiapan membantu mengatasi begal di Kota Medan. Antusias para anggota Satpol PP dalam latihan bela diri menggunakan double stick memiliki kemajuan yang signifikan. Di unggahan lainnya, beberapa anggota Satpol PP dilihat sudah mahir dalam menggunakan double stick tersebut. Sementara itu, warganet lainnya juga mempertanyakan kapan pasukan Satpol PP turun membasmi kejahatan jalanan seperti begal dan geng motor. Perlu diketahui, double stick atau nunchaku merupakan alat bela diri asal Jepang berupa 2 batang kayu yang dihubungkan dengan rantai atau tali. Sesuai perkembangan zaman, double stick pun saat ini tak lagi dibuat dari kayu, melainkan dari besi. Itu tadi berita kedua kita saksikan dulu video berikut ini untuk penjelasan yang lebih jelas.
Dikeluarkan aja bang. Ya. Semua anggota pakai itu bang. Yang latih siapa bang? Ya, itu tadi tayangan video latihan double stick oleh petugas Satpol PP Pemprov Sumut. Nah, ini memang kalau sudah Gubernur Sumatera Utara ini membuat sebuah statement dan kebijakan, memang ini seketika ini menjadi heboh. Pasti akan berdampak. Iya. Nah, baik, kita akan melihat seperti apa keefektifan pengerahan Satpol PP ya. Penggunaan double stick oleh Satpol PP untuk membasmi begal. Kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Rehtin Hani. Selamat sore, Rehtin. Iya, selamat sore Kak Eti dan Bang Truli. Ya. Nah, ini kan penggunaan double stick ini. Tadi kalau saya lihat sekilas ini kan penggunaannya ini kan agak apa ya? Kalau kita tidak jeli malah bisa kena ke badan sendiri gitu. Betul-betul itu ya. Iya, oke. Ya, ini gimana ini? Berapa lama latihannya? Apakah ini masih latihan? Kalau latihan berapa lama latihannya? Ya, apakah Hani juga ikut latihan? Iya. Iya, kalau berdasarkan keterangan dari beberapa anggota Satpol PP, itu mereka latihannya tuh di sore hari, Bang. Biasanya setelah mereka bertugas. Dan beberapa waktu belakangan ini memang setelah Pak Edi Rahmayadi memberikan statement itu, selain mereka rutin melakukan latihan double stick ini, juga mereka rutin melakukan operasi di malam hari, Bang, dimulai dari pukul 21 atau pukul 9 malam sampai jam 3 pagi. Itu sudah dimulai sejak 15 Juli 2023 lalu. Dan memang mereka juga menyatakan bahwa penggunaan double stick ini memang harus dibutuhkan latihan khusus karena dia prinsipnya memang bukan seperti senjata tajam untuk menyakiti, tapi lebih ke pertahanan diri dan juga untuk mengantisipasi senjata tajam yang dibawa atau digunakan oleh lawan gitu. Jadi dia tuh kan bentuknya ada dua besi dan kemudian rantai yang di tengahnya itu yang biasa atau bisa digunakan untuk mengambil atau menjatuhkan senjata tajam yang dipakai oleh lawan gitu, Bang. Jadi lebih ke antisipasi sebetulnya, Truli. Tapi Hani, kalau secara SOP ya, standar operasional ya, dari Satpol PP sendiri sebetulnya senjata-senjata apa saja sih yang biasanya mereka gunakan untuk menjalankan tugasnya?
Iya, yang paling utama sebenarnya adalah double stick ini Kak. Sama ada satu lagi tapi saya tidak tahu persis namanya. Dan memang dari penjelasan Pak Edi Rahmayadi, untuk Satpol PP sendiri berdasarkan SOP-nya tidak diperkenankan untuk menggunakan senjata tajam gitu. Jadi mereka hanya menggunakan double stick ini dan tidak ada senjata-senjata lain yang beresiko melukai masyarakat atau sejenisnya lah gitu yang bisa mengancam keselamatan orang lain. Iya. Sebelumnya dalam melakukan upaya-upaya penertiban memang ini senjata Satpol PP. Setahu saya pentungan ya. Pentungan udah ganti nih alatnya berarti. Iya, ada pentungan juga tapi sepertinya ada nama khususnya Kak. Tapi yang biasa mereka pakai juga double stick karena di setiap waktu itu juga di acara apel kesiapan keamanan menuju tahun baru atau juga menuju hari-hari besar, mereka biasanya melakukan seperti unjuk gigi gitu, pertunjukan tentang keamanan. Jadi mereka juga menampilkan hasil-hasil latihan mereka dengan menggunakan double stick ini, kemudian juga pertarungan dengan tangan kosong yang dilakukan oleh 1 lawan 1, terus juga mereka melakukan beberapa atraksi Kak, seperti memecahkan batu, kemudian juga atraksi-atraksi memecahkan papan dengan tendangan begitu Kak. Artinya double stick ini bukan senjata baru ya bagi Satpol PP ya. Sudah terbiasa mereka dan sudah biasa sebetulnya mengikuti latihan-latihan untuk penggunaan senjata ini. Iya, memang udah biasa dan biasa mereka tampilkan juga kalau misalnya di acara-acara atau apel-apel kesiapan keamanan menuju hari-hari besar gitu, Pak. Ya. Sejauh ini bagaimana kira-kira adakah perkembangan kalau menurut pihak terkait ya dari seluruh Satpol PP yang melakukan pelatihan ini ya? Sudah adakah yang ditangkap gitu? Iya, atau sudah ada yang berduel lah ya, karena gitu? Kan ini untuk antisipasi begal ya kan. Iya, dari operasi yang sudah mereka lakukan hampir sudah seminggu lebih ya Kak. Mereka itu berdasarkan laporan yang tertulis itu ada beberapa sekitar 4 orang yang diamankan itu di sekitar Jalan Megawati atau di Jalan Halat itu di akhir pekan lalu di hari Sabtu. Kemudian juga ada di sekitar Jalan Lintas Binjai Kota Medan itu ada sekitar 6 sampai 10 orang, tapi yang berhasil diamankan dengan barang bukti itu hanya 4 orang dan itu sudah mereka sampaikan ke Polrestabes Kota Medan gitu Kak. Oke, Hani, kalau double stick ini sepertinya kemungkinan ya bisa ketika memang jarak dekat ya. Senjata ini digunakan untuk jarak dekat dengan lawan. Nah, untuk jarak jauh, kira-kira apakah ada antisipasi yang dilakukan, metode-metode yang dilakukan oleh Satpol PP ini untuk mengatasi begal ini? Untuk jarak jauh maksudnya. Kalau untuk jarak jauh tidak ada ya Kak, karena mereka melakukan operasi, mereka mengatakannya deteksi dini gitu Kak. Jadi mereka lebih ke berkelompok, kemudian juga mengamankan yang melakukan aksi-aksi begal yang itu cenderung biasanya lebih ke seperti geng motor gitu Pak. Yang mereka biasanya berkerumun gitu. Anak-anak muda yang berkerumun dengan motor atau menggunakan senjata-senjata tajam. Oh begitu ya, berarti memang lebih kepada upaya antisipasi ya. Oke. Sudah cukup. Oke, terima kasih Hani untuk laporannya. Semoga begal-begal bisa segera diberantas ya. Tapi betul memang sekali. isu-isu seperti ini jelang pemilu rame ya. Rame sekali ya. Mana tahu nanti ini yang pasti malah isu PKI kalah nih dibandingkan dengan isu begal ini ya gitu. Tapi kayaknya beberapa hari ini sepi ya begal itu ya. Mungkin akhir pekan, para begal juga sedang berliburan. Atau mungkin karena mereka sudah takut duluan karena melihat Satpol PP-nya beraksi menggunakan double stick. Ya. Baik, terima kasih Red. Iya, baik Bang. Tadi memang dari statement Pak Edi juga udah beberapa hari ini sudah tidak ada kejadian begal lagi gitu katanya. Ketika kami tanyakan seperti apa hasil dari
latihan Satpol PP ini gitu. Oh gitu. Ini luar biasa ya Kak ya. Masih latihan saja Satpol PP menggunakan double stick. Pak Edi bilang bahwa begal ini sudah menurun gitu ya. Sudah mulai agak menghilang. Itu yang kita lihat di permukaan. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Betul sekali. Ini memang kalau Pak Edi ini sangat kita harapkan ya bisa menjadi sensor lah gitu ya. Karena sesungguhnya begal-begal itu juga kadang dikondisikan ya. Betul, iya. Baik, terima kasih Retin, sampai berjumpa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk laporan-laporan selanjutnya ya. Iya, baik. Tribuners, kita lanjut ke berita terakhir, yaitu seusai menjalankan perintah terdakwa Luhur Santosa Ginting alias Tosa Ginting pasca terbunuhnya ex anggota DPRD Langkat Pak Ino, ternyata para terdakwa sempat bersembunyi di diskotik Sky Garden Namo Rubejulu, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang sebelum kabur ke Aceh. Hal ini diungkapkan oleh terdakwa Persadanta Sembiring alias Sahdan pada persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Stabat dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota dalam berkas perkara Luhur Santosa Ginting alias Tosa pada hari Kamis 27 Juli lalu. Dikatakan Sahdan ia tiba di diskotek Sky Garden pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ia pun bertemu dengan terdakwa Tosa Ginting, yakni terdakwa Tosa Ginting, Tio, Dedi, dan Rashid yang masih DPO. Bahkan Tosa Ginting pada saat itu memberikan uang sebesar 5 juta. Setibanya di Sembahe, Sahdan menambahkan datang satu unit mobil Avanza hitam dan ia pun menaiki mobil tersebut menuju Aceh. Selanjutnya Sahdan mengaku jika dirinya ada diberikan uang sebesar 2 juta oleh kakak kandung Tosa bernama Rasita untuk tambahan Sahdan saat akan berangkat ke Aceh. Namun sesampai di Aceh, Sahdan diantar ke kontrakan keponakan Suprianto, seorang tentara bernama Edwin. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Akan memberikan keterangan yang benar. Ya, tadi sudah bersumpah kepada yang telah di video dari uang pasti bang kalau bisa dihadapkan persidangan dengan bisa 7 tahun atau 9 tahun baru yang saya gaji saudara dari terdakwa ini biasanya berapa? 100 per hari. 100.000 per hari. Nah, saat itu tanggal 26. Saudara bersedia? Baik. Nah, ketika dikasih 5 juta, apakah saudara bertanya, bos, apakah ini gaji saya? Saat itu. Saya tanyakan, uang apa ini bos? Banyak kali. Iya. Ya udah, mau ambil aja. Jangan kita mau ngapain kalau di sini. Itu aja. Ya itu tadi kan jawaban bos untuk saya. Nah kemudian setelah itu tahun 2009 setelah Ya, untuk melihat seperti apa proses persidangan ini, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Anil Rashid. Selamat sore Anil. Selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Oh iya, makin panjang aja jambangnya si Anil ini ya Kak ya. Makin dekat dengan kampung halaman. Iya, Anil, kira-kira ini sudah persidangan keberapa ya dalam kasus Sentosa ini? Kalau untuk persidangan sendiri sudah banyak ya Bang, sudah beberapa kali digelar dan ini memang agendanya itu pemeriksaan saksi mahkota yang dimana saksi mahkota itu terdakwa Persadanta Sembiring alias Sahdan dan ada Dedi Bangun yang apa ya Bang, dalam kasus ini sebagai eksekutor yang menembak ex anggota DPRD Langkat seperti itu Bang. Iya. Jadi oke, silakan. Jadi
Jadi Bang, jadi memang persidangan ini sendiri berlangsung itu pada tanggal 20 malam, tepatnya hari Kamis, dari mulai sore hari bahkan sampai malam hari seperti itu Bang. Jadi kita sendiri mengikuti persidangan hingga sampai pukul 9 lewat malam Bang, seperti itu. Jadi selesai di dalam persidangan sendiri banyak memang fakta-fakta yang terungkap ya Bang, di mana ini langsung dari pengakuan para terdakwa. Karena terdakwa yang hadir sebagai saksi mahkota ini yaitu ikut turut serta membantu Bang, yang dimana dalam otak kasus dalam pembunuhan ex anggota DPRD Langkat ini yaitu Luhur Sentosa Ginting atau alias Tosa Ginting Bang, seperti itu. Seperti yang diungkapkan oleh Sahdan, memang setelah mereka setelah menjalankan perintah dari Tosa Ginting untuk membantu ex anggota DPRD, jadi mereka ini diperintahkan Tosa untuk datang ke diskotik Sky Garden Bang. Jadi mereka datang ke diskotik itu untuk bersembunyi dan pada keesokan harinya itu mereka datang sekitar tanggal 27 Januari 2023 kemarin. Karena peristiwa pembunuhan sendiri terjadi pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11 malam. Jadi pasca penembakan setelah rencananya berhasil dilaksanakan, jadi para terdakwa ini disuruh Tosa Ginting selaku otak pelaku itu ke diskotik Sky Garden. Dan pada tanggal 27 mereka diperintahkan Tosa Ginting untuk berangkat ke Aceh Bang, untuk bersembunyi, karena menurut pengakuan dari Tosa Ginting para terdakwa akan aman di Aceh karena mengingat ada kenalan dari Suprianto. Suprianto ini sendiri merupakan mandor kebun dari Bapak Tosa Ginting yang bernama Sri Ukur Ginting atau Okor Ginting Bang. Jadi ke para terdakwa yaitu Sahdan, bahkan Dedi Bangun, ada istrinya Sahdan, begitu juga dengan Suprianto ini berangkat ke Aceh untuk membawakan Sahdan, Dedi dan istrinya ini untuk menetap di kontrakan salah satu personil Kodim atau keponakan dari Pak Suprianto, seperti itu Bang Peduli dan KSI. Iya. Nanti untuk ini, karena beliau kan mendapat kesempatan untuk menjadi saksi mahkota. Kira-kira dengan menjadi saksi mahkota ini, apakah ada keuntungan yang akan didapatkan oleh para saksi ini gitu? Baik Bang, jadi memang seperti Sahdan ini seperti video yang kita saksikan, memang mereka sudah menjadi saksi mahkota itu Bang, yang dimintai keterangannya oleh majelis hakim. Jadi dengan adanya saksi mahkota ini, sesuai dengan apa yang diungkapkan mereka di persidangan, itu sudah sudah fakta yang sebenarnya terjadi. Karena memang seperti yang kita beritakan beberapa waktu yang lalu, bahkan dan seperti terdakwa Sahdan, Dedi Bangun itu sempat mendapatkan ancaman yang dimana menurut keluarga korban ditakutkan pada saat di persidangan mereka tidak berani mengungkap yang sebenarnya. Tapi nyatanya Bang, saat di persidangan semalam berlangsung, mereka menjelaskan fakta yang sebenarnya dan sesuai dengan BAP pihak kepolisian. Seperti itu Bang Puli dan KSI. Oke, silakan Kak. Habis cukup? Oke, iya. Cukup sepertinya ya, karena ini proses sidangnya kan masih panjang. Masih panjang, iya. Benar. Jadi baik Kak, sebagai informasi tambahan, jadi memang nanti persidangan akan dilanjutkan lagi dengan agenda pemeriksaan saksi ahli pada tanggal 30 Juli atau 2 minggu ke depan Kak, seperti itu. Jadi masih panjang sebelum sampai nanti tuntutan dan putusan vonis dari majelis hakim. Seperti itu Kak. Iya, karena prosesnya sendiri kan dari mulai bulan berapa proses udah lama nih, sudah lama. Setengah dan tahun. Untuk pemeriksaan saksi sendiri sudah bergulir beberapa kali agenda sidang ya. Jadi kita tunggu saja lah bagaimana tuntutan dari jaksa penuntut umum ya Truli. Betul sekali. Baik, Anil, kita berharap mudah-mudahan semua pihak di sini bisa mendapatkan keadilan ya, gitu, dan yang bersalah mendapatkan putusan yang setimpal dengan perbuatannya. Yep. Terima kasih Anil. Baik, selamat sore Bang Truli dan KSI. Ya, baik, itu tadi Kak Eti, kita sudah menghadirkan 3 berita, saatnya kita undur diri ya. Buat Tribuners, mudah-mudahan informasi yang kami sajikan dapat menambah referensi Anda terkait informasi seputar Kota Medan dan sekitarnya. Iya, kita jumpa kembali pekan depan di hari Jumat juga ya. Sampai jumpa lagi tentu saja dengan berita-berita menarik dan yang tak kalah seru. Bye-bye. Selamat sore.